Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert, Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Selamat mengikuti. Rasanya hampir setiap kita kalau ditanya apa sih yang menjadi harapannya atau cita-citanya adalah bisa punya masa depan yang cerah. Dan analogi dari masa depan yang cerah ini ukurannya adalah kita bisa memiliki keuangan atau kesehatan keuangan yang baik begitu ya. Tetapi apa boleh buat? Dalam kenyataannya ada banyak praktek atau ada banyak kenyataan di sekitar kita yang harus kita terima. Bahwa orang-orang yang niatannya ingin berinvestasi justru mereka harus merugi karena ada yang ditipu atau juga tertipu. Nah, bagaimana mengatasi atau mengakali situasi seperti ini? Apakah dengan perencanaan yang baik, investasi yang semula merugi justru bisa kita tekan? Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Saya Ola Nurlija akan menemani Anda semuanya dalam Smart Financial Wisdom dan tamu kita spesial banget di kesempatan hari ini. Jadi kalau biasanya tamunya bapak-bapak, nah ini selain Pak Eko, Pak Teguh juga ada tamu spesial kita dari BNI ya, yang mewakili dari kaum ibu. Tapi saya mau sapa dulu ada Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi Pak Eko, Pak Teguh. Pagi. Pagi Mbak Ola, selamat pagi Mbak Olive, Pak Semangat. Teguh, selamat pagi Pak Yes, listener, semangat. semangat. Makin semangat karena ini mewakili kalangan perempuan nih. Ya. Biasanya dari sudut pandang laki-laki kali ini kita berkesempatan kehadiran institutional client manager ada Ibu Zen Olivia Tata. Selamat pagi Bu Olivia. Pagi Mbak Ola, salam kenal Mbak. Salam kenal. Ini biasa memang akrab dipanggil Ibu Olivia atau Ibu Zen atau gimana nih biasanya? Olive aja. Oh, Olive ya. Oke. Baik. Nah, kita mau bahas mengenai satu topik yang menarik sekali yaitu stop merugi ya, merugi tanda kutip, merugi investasi rencanakan sejak dini. Kalau nggak kepengen merugi nih, smart listener atau Anda yang punya trauma berinvestasi ya, dibohongin ya karena iming-iming ini dan sebagainya. Nah, ini saatnya kita memperbaikinya begitu ya. Baik, Bu Olivia, saya izin ke Pak Eko dan juga ke Pak Teguh sebentar nih supaya kerangkanya nih bisa disampaikan dulu begitu ya tentang kondisi sekarang ini tanggapannya Pak Eko dan juga Pak Teguh. Media sosial makin mudah untuk kita jangkau. Informasi bisa dari manapun. Tapi kenapa masih banyak nih masyarakat yang justru merugi pada saat berinvestasi? Pak Eko sama Pak Teguh mungkin bisa memberikan sudut pandang tentang hal ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ola, selamat pagi smart listener, Mbak Olive, Pak Teguh. Ini topiknya menarik Mbak Ola dan bagus judulnya ya, stop merugi investasi. Kata merugi ini biasanya orang takut. Betul. Cuman memang pembahasan kita mungkin saya akan bahas paling tidak ada 3 kategori rugi Mbak Ola. Ya, rugi yang paling menyedihkan, yang paling buruk itu adalah investasi bodong. Ya, karena kita bisa kehilangan seluruh modal yang kita pernah investasikan. Itu yang pertama. Yang kedua rugi karena memang kondisi pasar. Ya, terutama kalau kita berinvestasi di saham atau berinvestasi di instrumen-instrumen yang memang mengandung risiko ya. Itu ada risiko pasar namanya yang memungkinkan kita ruginya itu pun kalau kita menjual pada saat nilainya di bawah ketika kita membelinya. Ya, itu risiko pasar. Yang ketiga, ini yang menjadi menarik. Kita bisa untung di investasinya, Mbak Ola, ya, bisa untung besar, tetapi karena kita tidak merencanakan dengan baik, ya, nanti kita akan bicara definisi investasi ya, Mbak Ola ya. Tapi yang ingin saya highlight adalah kita bisa untung di investasi, tetapi kemudian keuntungan itu digunakan untuk hal-hal yang bukan kebutuhan prioritas kita, ya. Misalnya untuk jalan-jalan, untuk membeli sesuatu, padahal kita memiliki prioritas, kehidupan masa depan yang belum kita rencanakan, belum kita alokasikan, ya. Jadi
rugi seperti itu menurut saya menjadi double, ya. Karena Oke. kita melupakan kebutuhannya dan yang kedua, kita sudah untung tetapi digunakan untuk hal-hal yang ternyata tidak, prioritas amat. Mhm Kira-kira mhm. gitu, Mbak Ola. Nah, kita ingin Oke. membahas nih hari ini supaya kita Mhm. bicara tentang bagaimana menyetop kerugian tersebut. Oke, jadi ternyata kalau misalkan mau dipilah-pilah, kerugiannya agak banyak juga ya. Nah, apakah ini, Pak Teguh ya, terkait dengan lagi-lagi soal perencanaan dan kalau soal soal atau terkait dengan perencanaan berarti kan ada momen di mana kita dengar dan pelajarin. Gimana tanggapan Pak Teguh? Ya, jadi gini Mbak, perencanaan keuangan sendiri kan sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana, gitu kan. Mhm. Sehingga kata utamanya adalah proses, Proses, oke. proses, di Ya. mana tujuannya adalah untuk mencapai tujuan hidup kita. Yang bahasanya Pak Eko tadi kebutuhan prioritas. Oke. Gitu. Jadi Ya. meskipun untung belum tentu untung dalam arti yang sebenarnya, bisa jadi rugi. Mhm Dalam arti bahwa secara plus atau minus, laba atau rugi, dia laba, untung, mhm. ada peningkatan kekayaan, tapi ternyata digunakannya tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, memang tantangan kita, Mbak Ola, hidup di zaman sekarang ini, ada suatu fenomena yang kita kalau salah nangkep sisinya, itu jadi negatif banget, tapi kalau kita benar dari pandangan yang lain, kita jadi motivasi banget. Mhm. Banyak sekarang orang quote unquote memamerkan apa yang dia punya, gaya Oke. hidup yang hedon segala macam. Mhm. Kalau kita melihatnya dari sisi kita pengen kaya cepat, Mhm. segala upaya dilakukan dengan instan, wah kita bisa terjerumus. Termasuk tadi kerugian yang pertama yang paling menyedihkan yaitu akhirnya investasinya bodong. Ya. Tanpa pakai logika lagi, atau bahkan kita melakukan fraud, melakukan penipuan sendiri, kita melakukan kecurangan di kantor, Mhm. karena pingin shortcut. Tadi, nggak ada kata proses di sana. Tapi Iya. kalau kita memandang dari sisi yang positifnya, bahwa itu jadikan motivasi kita untuk bekerja keras, Mhm. dan juga kita untuk memplanningkan supaya hasil dari kerja keras kita bisa memenuhi kebutuhan kita hari ini, juga kebutuhan prioritas kita di masa mendatang. Mhm mhm. Sehingga tadi kata kunci yang Mbak Ella sampaikan, masa depan yang cerah, nah Cerah. ini bisa kita capai. Oke. Kalau saya begini nih, ini nggak pamer maksudnya kan ya, Pak Teguh ya, nggak pamer ini loh saya nih. Kalau nah, gini, kalau tadi Pak Teguh begitu mengatakan proses ya Pak Eko ya, aku tuh langsung gini loh Pak Eko, iya nih kayak kata kuncinya nih proses. Nah, persoalannya kan adalah proses itu kan lama ya. Kita kan kepengennya cepat, bener nggak sih Bu Olivia gitu ya? Kalau Nah, kita misalnya ya iming-iming itu tuh kadang-kadang yang buat kita nih terjerumus. Kalau begitu, kalau menurut Bu Olivia begitu ya, kenapa perencanaan itu penting dan ini penting tapi seringkali kita abaikan. Monggo Bu Olivia, gimana di sudut iya, pandang jadi nih? Mbak Ola, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Aiko dan Pak Teguh juga, sebenarnya kan setiap individu kan itu kan punya tujuan keuangan, tujuan hidup, punya prioritas Oke, masing-masing. Dan setiap prioritas itu kan pasti ada horizonnya. Jadi setiap ya, usia itu kan pasti beda beda fokus ya. Kalau untuk yang masih muda, mungkin horizonnya mungkin lebih pendek. Jadi mungkin tujuan hidupnya lebih ke jangka pendek, pengen mm-mm. punya mobil, pengen Oke, pernikahan bagi yang belum nikah gitu loh. Terus mm, sedangkan untuk yang jangka menengah yang horizonnya lebih dari 3 tahun, 3 sampai 5 tahun kan mungkin contohnya bisa aja seperti persiapan dana haji mungkin atau untuk mm, membeli rumah. Sedangkan untuk jangka panjang itu kan seperti persiapan pensiun ya untuk masa tua. Nah, dari perbedaan horizon dan tujuan keuangan itu kan pasti akan beda dengan investasinya sesuai dengan profil ya, sesuai dengan kebutuhan. Makanya ya, tadi seperti yang tadi dibilang sama Pak Teguh itu ada proses. Jadi mm-mm. biar nggak terjebak sama investasi yang bodong, kita juga harus pinter. Kita Mm-mm. tuh pengennya apa sih? Jangka pendek kita pengennya apa dan cocoknya untuk yang investasi apa? Untuk tujuan jangka pendek itu cocoknya investasinya tuh apa sih? Instrumen Ya, investasinya sih tuh apa sih? Seperti itu Mbak Ola. Jadi oke, nggak melulu hanya untuk target
tinggi, pengen dapat keuntungan yang tinggi tapi tanpa melihat resiko dan tidak Oke, disesuaikan dengan profil risk kita gitu. baik. Ini nanti kita bahas lebih jauh ya soal mengenal profil resiko ya. Tapi Pak Eko gini nih, ada yang lebih advance alasannya dibanding misalkan kumaha engkek kumaha begitu. Ada yang menganalogikan gini, ya kita nyebar bibit biji jeruk aja dia nunggu di mana-mana, udah tenang aja nanti rezeki juga begitu gitu. Pokoknya kita tanam dulu aja nih investasi di sini, ntar lihat aja nih mana yang berbuah. Ini berlaku nggak sih? Boleh nggak sih kita sematkan dalam dunia investasi, Pak Eko? Sebetulnya sih boleh-boleh aja, Mbak Ola, ya. Cuman nanti begini, apapun Oke, yang kita lakukan, maka hasilnya atau dampaknya itu ke kita lagi gitu, ya, ya. Kalau boleh, boleh gitu, tetapi apakah kita mengerti nggak kalau kita mengerjakan A misalnya risikonya apa? Kalau kita tidak melakukan perencanaan tuh risikonya apa sih gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya memang betul rezeki sudah, ditentukan ya, tapi saya juga percaya bahwa rezeki yang ditentukan itu tergantung dari ikhtiar kita. Ya, ya, saya pikir nggak ujuk-ujuk lah, kalaupun ada orang ya, yang ujuk-ujuk dapat warisan atau dapat lotre gitu ya, ya, itu kalau orang tidak wise, tidak punya perencanaan, habis hilang kok juga dalam ya. sekejap gitu. Ya, Jadi, isi come, isi go banget gitu. oke. So, bagaimana kita memulai merencanakan? Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya, Smart Listener, begitu ya. Dari pengalaman Anda sampai dengan usia sekarang nih ya dalam pengelolaan keuangan. Bagaimana pengalaman Anda dalam merencanakan? Sejauh ini ada nggak dampaknya, efek dari Anda mendengarkan program Smart Financial Wisdom ya untuk memberikan Anda wisdom ya dalam merencanakan keuangan? Boleh dong di-sharingkan ya pengalamannya. Kita tunggu di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube di kanal Smart FM. Kami tidak sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Stop merugi tanda kutip ya dalam berinvestasi, rencanakan sejak dini. Dan kami sedang bersama-sama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris dari PT BNI Asset Management. Kemudian juga Ibu Zen Olivia Tanta, Institutional Client Manager, dan juga tentu saja Anda Pak Teguh, Independent Financial Planner kita ya. Dan silakan ya yang punya pengalaman, iya efek banget dengerin Smart Financial Wisdom, kan banyak yang begitu ceritanya ya. Kita pengen dengar pagi ini sharing Anda, pengalaman Anda, sejauh mana program ini benar-benar bisa memotivasi Anda dalam perencanaan keuangan. Ada nggak pengalaman yang sangat-sangat artinya inspiratif banget yang itu bagus loh kalau bisa dibagikan ya. Nah, pagi ini kami ajak Anda juga bisa menggunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Selamat pagi buat semua listener yang ada di YouTube ya, atau juga mendengarkan streaming di www.radiosmartfm.com. Di seluruh kota di mana Smart FM hadir, mulai dari Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, kemudian Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Yuk kita sambung lagi obrolannya di kesempatan pagi hari ini. Nah, Pak Eko, Pak Teguh, ya, Bu Olivia, kalau tadi di awal udah sepakat deh ya. Oke, kita nggak merencanain juga ya, terserah lah gitu kan ya. Itu pilihan kita. Tapi kan kemudian kalau dengan perencanaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, Pak Eko, ya Bu Olivia, akan lebih tertata, lebih terukur. Kita bisa lihat nih dampaknya. Nah, gimana sih caranya kita mulai merencanakan gitu ya? Karena tadi disebut-sebut juga adalah soal kebutuhan di masa depan. Nah, bagaimana kita bisa menakar nih kebutuhan
masa depan di dalam merencanakan itu? Silakan Pak Eko atau juga Pak Teguh. Monggo. Silakan Pak Teguh. Ya, paling mudah ketika kita ingin menakar, kita berangkat dari jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Tadi Bu Olive sudah menjelaskan kan. Jadi kebutuhan kita apa sih yang paling prioritas? Sebagai gambaran umum, yang paling banyak dibutuhkan orang adalah yang paling jangka pendek adalah dana darurat. Betul. Jangka panjang adalah dana pensiun. Dana pensiun Ya. adalah dana yang kita siapkan pada saat kelak nanti kita tidak produktif lagi. Regarding usianya berapapun. Nah, dana darurat ini kita kemarin benar-benar dapat pelajaran ketika masa pandemi, dan setelah pandemi ada perang antara Ukraina dengan Rusia gitu kan, yang sekarang dampaknya justru berkali-kali lipat gitu kan daripada pandemi. Ini yang akhirnya kita tahu kondisi-kondisi seperti ini nih, dana darurat yang bicara nih, kalau kita nggak siapin ya bisa boncos gitu kan, kira-kira gitu. Nah, sehingga kita bisa petain paling pendek dana darurat, paling panjang dana pensiun misalkan gitu. Maka di tengah-tengah ada apa? Yang belum menikah perlu menikah, yang belum punya mobil perlu punya mobil, punya rumah, terutama rumah duluan misalkan. Yang punya anak nyiapin untuk pendidikan anak, paling enggak S1, S2 misalkan, atau S1 lah paling enggak minimumnya gitu ya. Kemudian apalagi menikahkan anak misalkan. Nah misalkan smart listener yang sekarang anaknya udah mulai besar, apalagi apa bekal buat anak lagi nih misalkan gitu, atau bekal pada saat pensiun, atau bahkan beyond itu lagi, bagaimana saya menyiapkan dana warisan buat anak saya. Nah, itu kan sifatnya lebih ke penjelasan aja. Kalau cuman kata-kata aja, itu menjadi kurang dalam, Mbak Ola. Kita harus turunkan dana pensiun itu butuhnya berapa? Berapa sih? Gaya hidupnya berapa? Rumah harga berapa? Mobil harga berapa? Sekolah anak yang kayak gimana gitu kan? Harganya berapa? Dan kapan? Jadi ada unsurnya nama dari tujuan, rupiahnya berapa, dan kapan. Nah, sehingga baru kita bisa tarik mundur. Bagaimana kita mencapainya? Berapa rupiah yang harus kita spend, yang harus kita alokasikan setiap bulannya? Investasinya kemana? Nah, di Pak Eko yang bikin investasi dan sama Mbak Olive. Oke, jadi artinya kita udah bisa tahu gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kebutuhan masa depan nanti itu akan berimplikasi kepada uang gitu, yang tadi Pak Eko katakan, ya nggak ujuk-ujuk tahu sih rezeki Tuhan yang memang yang adakan gitu kan, tapi kita dikasih kemampuan untuk berpikir dan kemudian juga mengukur. Oke, kalau gitu stepnya gimana nih, Pak Eko? Kemudian juga Bu Olivia, boleh dibantu kepada smart listener, karena kayak tadi itu kan membedakan mana nih dana pensiun, dana darurat, terus pembagiannya gimana gitu. Berhubung banyak, apalagi kalau misalkan mungkin anaknya ada lebih dari 2 gitu ya, pasti itu PR banget. Belum lagi kebutuhan sehari-hari, dana kesehatan ya, asuransi jiwa dan sebagainya. Nah ini itu membaginya gimana? Ini kadang-kadang jadi perdebatan gitu di dalam keluarga. Gitu. Silakan Pak Eko, Bu Olivia. Gini Mbak Ola, jadi kalau kita memulai itu kan memulai dengan tujuan. Jadi tujuannya apa? Coba kita list saja dulu Mbak Ola ya. Jadi sediakan waktu suami istri weekend ya. Weekend ini deh, mumpung belum akhir tahun, coba bicara weekend sambil ngopi-ngopi di rumah gitu. Coba aja list gitu. Kebutuhan kita itu apa saja ya, bisa memulai dengan jangka waktunya, bisa juga memulai dengan kebutuhan yang paling diinginkan itu apa, kemudian set jangka waktunya. Jadi kita pernah membahas yang namanya planning itu ada jargonnya namanya SMART juga nih Mbak Ola, Smart Investment Planning. S-nya spesifik, jadi tujuannya jelas. Untuk pendidikan beda dengan dana pensiun. Ya, kemudian M-nya itu measurable, ada angkanya. Jadi harus diterjemahkan berapa besar angkanya, termasuk nanti inflasi dalam jangka waktu tertentu itu menjadi berapa besarnya. Kemudian A-nya itu achievable. Achievable itu disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Ya, jangan penghasilannya pas-pasan, tapi misalnya mau menyekolahkan anak ke luar negeri dengan biaya sendiri. Ya, itu agak tidak achievable kecuali dapat beasiswa gitu ya. Terus SMAR, R-nya itu relevant.
relevan itu berkaitan dengan prioritas. Ya, jadi jangan sampai tujuannya itu Oke. tidak relevan. Ya, tidak relevan itu harusnya tujuan-tujuan itu disesuaikan dengan skala prioritasnya. Dan Oke. yang terakhir itu adalah time base. Nah, Yap. dari situ Yap. kita bisa nanti dari list kebutuhan itu kita Mhm. bisa pisahkan bahwa ya karena kalau semuanya mau dilakukan dalam jangka waktu yang Jangka. sama biasanya Ya. tidak achievable. Ya. Karena kan model investasi yang kita sarankan itu model investasi seperti nyicil utang, Mbak Ola, Ya. ya, Ya. Ya. setiap bulan gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa ketahuan tuh satu tujuan saja, ya kita bisa hitung misalnya untuk pendidikan anak, kapannya, berapa besarnya, jangka waktunya, maka kita akan bisa menentukan, kurang lebih instrumennya Ya. menghasilkan kira-kira return-nya berapa dan disesuaikan dengan profil risiko ya. Mhm. Ujung-ujungnya dari investment planning itu, kita Iya. akan mengetahui berapa cicilan investasi setiap bulannya. Setiap bulan ya? Iya. Ya, Iya. jadi jangan nyicil utang saja, tapi harusnya juga nyicil investasi, gitu. Iya. Entah kenapa kalau berhutang tuh kayaknya enak ya, tapi kalau suruh berinvestasi tuh kayaknya PR ya Pak Eko, Pak Teguh ya. Nah, tadi Pak Eko nyebut-nyebut soal resiko nih Bu Olivia begitu ya, penting nggak sih kita tuh tahu tentang resiko dalam berinvestasi ini dan apa begitu kalau menurut Bu Olivia yang oke ini kok ya terbuka kok memang masyarakat juga perlu tahu di bagian sisi ini di soal resiko ini. Silakan Bu Olivia. Ya, Mbak Ola, jadi sebenarnya semua jenis investasi atau instrumen investasi semua itu ada risiko ya. Jadi kalau misalnya ada iming-iming yang ingin memberikan return tinggi atau keuntungan tinggi tapi tanpa risiko, justru itu yang memberikan risiko terbesar karena itu bisa terjebak sama namanya investasi bodong. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah mengelola risiko sesuai dengan balik lagi ke profil risiko kita. Jadi kita kelola resikonya, kita pilih instrumen investasi yang cocok, yang sesuai dengan profil risk kita, lalu supaya hasil dari investasi kita itu nanti akhirnya adalah optimal. Jadi kalau misalnya dibilang atau ada yang menawarkan investasi yang tanpa risiko, justru itu yang mempunyai risiko justru yang paling besar karena semua investasi bahkan surat utang negara pun kita ada risiko. Betul. Betul. Deposito pun yang dibilang orang paling aman itu pun ada risiko. Jadi kalau dibilang investasi tanpa risiko itu tidak benar gitu, Mbak Ola. Iya. Jadi artinya memang ini menjawab ya smart listener ya. Ada di antara kita yang selama ini mungkin dapat atau mendengar kalimat bahwa ini loh investasi yang aman 100%, apalagi dibilang gitu ya, Bu Olivia ya. Udah totally itu salah banget ya. Oke. Nanti kita gali lebih jauh karena tadi Bu Olivia sudah Pak Eko juga mengatakan soal kita mengenal profil resiko kita. Ya ini masuk banget di dalam soal perencanaan. Nanti kita gali lebih jauh lagi dan lebih advance lagi kita perlu tahu juga kapan sih mulai berinvestasi begitu ya. Saat masih single, sudah menikah, baru punya anak begitu ya, atau pas lagi dapat bonus naik jabatan kayak gimana nih mulai berinvestasi? Kita bahas nanti selepas beberapa informasi. Tetap bersama dengan kami, Smart Listener dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Listener dan
juga sobat yang bergabung. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah mulai berbagi tentang pengalaman ya pagi hari ini. Banyak banget yang masuk bicara tentang Smart Financial Wisdom ya. Ini pengalaman-pengalamannya nanti kita bacakan, tapi izin dulu ya Smart Listener ya, biar bisa kita tuntaskan dulu pesan-pesan utamanya nih, ngomongin supaya kita bisa semuanya stop merugi investasi. Tadi di awal banget Pak Eko sudah sampaikan merugi tanda kutip nih, karena merugi bukan hanya bicara soal investasi, kena investasi bodong, tapi kalau tidak merencanakan kita dapat keuntungan itu juga bisa hilang, bisa hangus ya, salah mungkin karena rasanya pengen melipat gandakan begitu ya. Nah, ternyata kita terjebak dan salah. Kita sambung bahasannya, Smart Listener, dan kita juga masih bersama-sama dengan Ibu Zen Olivia Thanta, Institutional Client Manager dari BNI Asset Management. Kita sambung bahasannya. Nah, nyambung ngobrolin yang tadi ya Pak Eko, Pak Teguh, dan juga Bu Olivia soal merencanakan ya, soal kemudian kita jelas nih investasinya. Kalau gitu kapan waktu yang tepat? Begitu saya kerja langsung investasi atau gimana? Karena Pak Eko, Pak Teguh, Bu Olivia ya, banyak yang kemudian ini dibilang kena tipu ya enggak juga gitu kan. Begitu ngeliat sosial media bisa nih ya memiliki kayak gini. Masih muda gitu ya. Usia 25 udah punya ini punya itu lalalala. Itu kan benar-benar jadi kayak aduh, jebakan-jebakan Batman begitu. Nah, mohon arahannya nih Pak Eko mengenai kapan waktu itu, Pak. Sebetulnya investasi itu harus dimulai sesegera mungkin, Mbak Ola. Sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin ya, bahkan misalnya mahasiswa yang sudah dapat dalam tanda kutip gaji ya atau uang saku setiap bulan ya, itu mesti harus sudah belajar investasi. Jadi kalau menurut saya investasi itu menjadi kebutuhan yang memang harus dilakukan sesegera mungkin ya, tapi memang harus dengan perencanaan. Mungkin Mbak Olive bisa cerita ya bagaimana generasi muda ini ya melihat investasi, apakah kebutuhannya itu nanti saja, sekarang masih mau jalan-jalan dulu, senang-senang dulu ya, mau senang-senang healing ya. Gimana gitu teman-teman seangkatan kira-kira bisa cerita tuh, silakan. Iya, benar banget Mbak Ola. Justru investasi itu memang harus dimulai dari sekarang ya. Jadi apalagi sekarang kan investasi itu udah murah banget, bener nggak ya Pak Eko ya? Jadi mulai dari 10.000 aja kita tuh udah bisa berinvestasi. Jadi sebenarnya kalau tadi Mbak Ola tanya kapan waktu yang cocok untuk berinvestasi, sebenarnya saat sudah berpenghasilan. Tapi karena nilai investasi sekarang udah makin murah, dimulai dari 10.000 aja tuh bisa investasi. Bahkan anak SMA pun sebenarnya harus sudah bisa berinvestasi. Jadi kalau aku sebagai seorang ibu ya Mbak Ola ya, jadi sudah mulai mengajarkannya ke anak di rumah bahwa investasi itu udah dimulai sekarang. Jadi kalau pengen punya keinginan itu bisa dimulai dengan investasi gitu loh. Jadi kalau kayak seperti anak-anak sekarang kan pengen liburan, pengen punya gadget baru, itu kan nggak bisa didapat dengan mudah ya. Ya salah satunya bisa didapatkan dari investasi. Tadi tersanjung nggak sih Bu Olivia waktu dibilang pengalaman seangkatannya gitu tadi waktu Pak Eko bilang gitu? Gimana Mbak? Tadi kan Pak Eko mengatakan coba Bu Olivia tersanjung ya waktu dibilang seangkatan gitu ya. Masih muda tadi. Oke, masih muda. Nah, kita tanya yang seangkatan Pak Teguh nih ya. Ya, saat pensiun nih, kalau muda-muda langsung nembak saya. Nah, yang seangkatan Pak Teguh bicara tentang kita udah tahu tujuannya Pak ya. Kalau begitu cara menentukan instrumen yang tepat sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan itu gimana tuh Pak Teguh gitu ya? Karena kan berkaitan dengan jangka waktu juga. Silakan. Ya. Tadi Mbak Ola sempat kasih analogi. Naruh biji jeruk kemana aja akan tumbuh. Iya. Pertanyaannya, apakah biji jeruk tadi akan tumbuh kalau ditaruh di aspal? Enggak. Ditaruh di jalanan semen. Enggak. Artinya bumi kita yang subur pun gitu kan, yang sangat subur loh Cinawi ini gitu kan. Kalau naruhnya di semen, di aspal nggak akan tumbuh. Tapi kalau naruhnya di tanah tumbuh. Investasi itu kita juga naruhnya harus di tempat yang benar. Apalagi kalau kita
mau nanam si biji jeruknya itu untuk kita bisa nikmati di kemudian hari. Ya kebayang kalau biji jeruknya itu kita dapat kalau kita makan jeruk, dapat biji jeruknya. Tapi kalau biji jeruknya itu kita dapat dari beli, kan nggak mungkin kita sebar ngawur gitu kan, Mbak. Kita dapat uang untuk kita berinvestasi, ya nggak, jangan dong disebar ngawur gitu, disebar yang lagi ngetrennya apa gitu ya, ikut-ikutan tanpa pakai ilmu, tanpa pakai analisis, tanpa pakai pingin tahu dulu paling nggak ini barang apa, risikonya apa gitu kan. Dan tadi Mbak Olive juga mengatakan pasti ada risikonya. Seberapa besar kita bisa cover risiko itu, seberapa besar kita bisa hadapin risiko itu. Pak, ini nggak ada risikonya, taruh aja di aspal, nggak bakalan tumbuh. Yang ada juga ya diinjek sama ban mobil, hilang, habis kan gitu. Demikian pula uang kita, apalagi kalau bijinya itu kita usahakan, ya kita beli bukan karena kita makan jeruk dapat bijinya, enggak. Kita kan investasi ingin menikmati hasilnya. Kalau ataupun kita sebar di tempat yang subur, jangan-jangan kita nggak bisa klaim biji itu punya kita. Artinya apa? Legalitas dalam investasi juga penting. Kita harus bisa klaim bahwa itu punya kita, gitu kan. Maka ada 3 kriteria pilihan instrumen itu. Yang pertama harus legal, yang kedua harus logis, jangan mudah teruji. Dan yang ketiga harus cocok atau matching dengan tujuan hidup kita. Pak Teguh terlihat sangat bijak sekali ya Pak Eko ya, dan filosofis banget gitu loh. Bisa nyambungin soal umurnya sama saya biji beda, Mbak. gitu Jadi kan dia ya. lebih bijak. Kalau saya masih muda soalnya kurang bijak. Pan lambung disemes sama Michael. Tapi gini, kan tadi legal, ya logis dan cocok. Nah ini mencocokkan, cocokologinya nih gimana sih Pak Teguh? Boleh kasih rumusannya nggak? Mencocokkan itu bukan cocokologi. Oh bukan cocokologi ya. Cocok tuh gini Mbak Ola, saya mau menyiapkan dana pensiun, saya mau menyiapkan dana darurat, saya menyiapkan dana kuliah anak saya yang tahun ini akan kuliah, gitu kan. Berarti ada 2 jangka pendek, ada 1 jangka panjang. That's right. Maka instrumennya pasti berbeda. Yang jangka pendek saya taruhnya mungkin sekedar di tabungan atau di reksadana pasar uang gitu kan. Tapi kalau untuk yang jangka panjang, yang untuk pensiun, karena saya masih muda, jadi sayang kalau saya taruhnya di tabungan atau di pasar uang. Kesempatan baik. Jadi untuk yang jangka panjang saya memilih instrumen yang mungkin lebih sedikit high risk nggak apa-apa, tapi memiliki potensial return yang lebih tinggi. Nah sehingga cocok itu kayak gitu Mbak Ola, bukan asal cocok-cocokan atau saya cocok nih sama Mbak Olive, saya investasi lewat Mbak Olive, malah jangan-jangan salah, harus lewat ke produknya, bukan ke Mbak Olive-nya gitu kira-kira. Siap. Nah, Bu Olive ini bicara tentang kan makin cepat sesegera mungkin ya. Nah, dari BNI Asset Management sendiri, boleh dong ceritakan gitu ya, ada nggak sih atau memang bisa memfasilitasi ya sedini mungkin ya masyarakat kalangan muda mulai berinvestasi. Apa instrumennya juga? Mungkin bisa di-sharing kepada kita. Silakan. Untuk menjembatani para mungkin kaula-kaula muda ya, pendengar-pendengar Smart FM yang masih muda-muda, yang masih ingin memulai untuk investasi, sebenarnya BNI AM itu kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 20 agen penjual reksadana Mbak Ola. Itu bisa melalui bank, sekuritas, atau platform fintech. Bahkan melalui mobile banking pun sudah bisa. Jadi senyamannya aja para pendengar ingin berinvestasi melalui apa, jika ingin melalui bank bisa datang ke cabang-cabang terdekat, atau bisa juga melalui mobile banking, sekarang sudah ada ya. Sekarang pokoknya semua udah serba mudah Mbak Ola untuk berinvestasi. Atau bisa juga melalui smartphone, melalui platform fintech atau sekuritas. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan, itu nilai investasinya bisa mulai dari 10.000 Mbak Ola. Jadi benar-benar kita memang ingin agar para anak-anak muda sudah mulai dan sadar akan investasi. Nah ini buat mulai dari instrumen pasar uang sampai dengan instrumen saham. Tadi disebutkan ya bisa dijangkau dengan mobile banking dan sebagainya. Jadi benar-benar user friendly banget ya, Bu Olivia ya. Karena kaum rebahan ini paling males datang ke office gitu kan. Paling senang tuh ngeklik di mana aja gitu ya, sambil healing ke Bali aku investasi gitu kan. Udah nggak zamannya Mbak Ola datang ke cabang, saya mau buka investasi nih gitu kan. Sekarang udah handphone aja udah gampang banget. Langsung dengan customer service.
Iya. Boleh, Tapi boleh saya tambahin? silakan Pak Eko. Ya, jadi terkait pilihan ya, Iya. saya ngambil 3 jenis berkaitan juga dari sisi profil risiko maupun dari jangka Mhm. waktu. Mhm. Ya, jadi kalau paling tidak itu ada 3 level. Mhm. Satu, investasi yang risikonya sangat rendah lah ya. Jadi kayak Oke. deposito itu dianggap sebagai instrumen jangka pendek. Mhm. Ya, karena juga dijamin oleh bank, walaupun masih ada kemungkinan banknya juga bisa aja bangkrut, makanya ada LPS gitu ya, LPS, lembaga lembaga penjamin penjaminan simpanan. simpanan ya. Tapi instrumennya jangka pendek itu deposito. Mhm. Alternatif deposito apa? Reksadana pasar uang, Mhm. gitu. Ya, karena kalau reksadana pasar uang, dia memiliki beberapa keuntungan dari sisi pencairan yang tidak perlu harus menunggu jatuh tempo, ya. Mhm. Dengan return yang biasanya bahkan lebih baik ya dari deposito. Ya. Yang kedua, instrumen jangka menengah. Sekarang itu banyak sekali orang bisa invest di obligasi pemerintah. Ya, Mhm. Mhm. bisa ori, bisa sukuk retail gitu ya. Mhm. Dan, alternatifnya kalau tidak bisa investasi langsung lewat reksadana. Reksadananya Oke. apa? Ada reksadana pendapatan tetap gitu, Oke. ya. Oke. Nah yang ketiga yang, Jangka risikonya panjang. cukup tinggi dan ini Iya. memang untuk instrumen jangka panjang. Instrumennya apa? Saham. Mmm. Nah, alternatifnya kalau kita tidak memiliki kemampuan, memiliki ilmu dan waktu untuk berinvestasi langsung secara, Mhm. eee, sendiri gitu ya, biasanya disebut sebagai swakelola gitu. Ya udah, Ya. kita bisa memanfaatkan jasa manajer investasi dengan membeli reksadana saham. Saham Kira-kira ya. gambaran 3 instrumen dasarnya seperti itu. Ya. Oke, dari tadi tuh ya jenisnya ya jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Oke, inflasi ya ini terus-menerus jadi bahasan ya. Wah, menekan harga jadi tinggi dan sebagainya. Nah, mengelola pengeluaran untuk dibagi-bagi itu gimana? Nanti kita bahas di sesi berikutnya, smart listener. Tetap bersama dengan kami untuk satu sesi yang terakhir. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk respon-responnya saya bacakan dulu beberapa, nanti kita gali ya bagaimana kemudian kita bisa mengatur pengeluaran kita. Ada Pak Wisnu yang bergabung bersama dengan kita dari Bali ya. Ini adalah program favoritnya sudah bertahun-tahun katanya Pak Eko dan juga Pak Teguh Wah, ya. terima kasih Pak Wisnu. Dan Pak Wisnu sendiri pengalamannya adalah yang anaknya yang pertama itu katanya bablas waktu itu ya untuk biaya sekolah ya, terutama waktu mau masuk SMA itu mati-matian. Tapi dengan pelajaran yang didapat dari Smart Financial Wisdom begitu, untuk anak yang kedua dan ketiga lebih tertata katanya ya. Dan seperti usulan yang dibahas oleh kita, jangka panjangnya betul Pak Wisnu menggunakan reksadana saham. Karena ya bisa lebih tenang katanya sebagai seorang pegawai. Oke. Apakah benar dengan reksadana kalau kita yang pegawai karyawan jadi lebih tenang? Nanti kita tanya ya. Kemudian juga Mbak Tina yang bergabung bersama dengan kita dari Tangerang ya. Pak Eko dan juga Pak Teguh, terima kasih banget ya karena pembelajaran dari Smart Financial Wisdom ini membuat saya dan sekeluarga katanya ya sekarang lebih bisa mengerem pengeluaran, terutama jalan-jalan yang kadang-kadang gitu ya,
suka mempergunakan ya kalau sekarang ada rezeki ya sudahlah, nanti rezeki ada lagi. Itu pengalaman dari Bu Tina. Kemudian ada Faisal yang bergabung bersama dengan kita. Pak Eko, Pak Teguh, Bu Olivia, saya ini baru mulai bekerja 2 tahun ini gitu ya. Sampai sekarang tuh masih belum bisa nabung, apalagi investasi. Nah, mohon sarannya gimana saya sudah mulai bisa kepengennya bisa nabung dan juga berinvestasi. Gaji saya sementara ini masih kisaran 5 jutaan katanya seperti itu Pak Eko dan juga Pak Teguh, Bu Olivia. Silakan boleh direspon tadi Pak Wisnu, Mbak Tina dan juga kemudian Faisal. Monggo. Pak Teguh, silakan. Silakan Pak Teguh, yang mana dulu nih yang mau dikomentarin? Ya, Pak Wisnu, selamat kalau memang yang anak kedua lebih tertata lagi ya, Pak Wisnu ya. Kami juga ini speechless nih Pak Eko ya. Ini yang priceless juga nih, yang apa sih ya, suatu penghargaan yang tidak ternilai harganya, karena memang alhamdulillah kita bisa merasakan manfaat yang positif dengan program yang kita setiap Rabu pagi ini ya, untuk sharing-sharing dah. Semoga bermanfaat juga buat yang lain. Terus berkaitan dengan instrumen, lagi-lagi nih, memang kita harus mau belajar, harus mau tahu bahwa si biji jeruk ini tumbuhnya di mana sehingga optimal. Bahwa investasi kita ini harus ditempatkan di mana sehingga bisa menopang tujuan kita. Nah, terlepas apakah nanti di reksadananya saham atau di mana, yang jelas kita udah paham dulu saham itu karakternya kayak gimana, reksadana saham itu karakternya kayak gimana, risikonya kayak gimana gitu kan. Wah, investasi pasti ada risiko, iya, tapi kan kita nggak mau rugi dalam kondisi konyol gara-gara kita nggak mau baca, gara-gara kita memang darurat membaca kan ya. Tapi ya jangan gitu-gitu amat gitu ya. Saya kira itu buat Pak Wisnu, yang lain sih buat Pak Eko sama Mbak Olivia. Oke, silakan Bu Olivia. Pak Eko. Mungkin saya akan jawab yang Pak Faisal ya. Caranya gimana sih mau nabung? Jadi sebenarnya itu untuk investasi itu dana yang ada, saya pernah dengar dana itu bukan disisakan tapi disisihkan. Jadi kita harus komit gitu. Kalau kita nunggu sisa, namanya kebutuhan itu nggak ada habisnya ya Mbak Ola ya. Pasti yang ada pendapatan yang kita dapat itu pasti akan ada kurangnya aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tunggu sisaan, itu yang ada kita nggak akan bisa berinvestasi. Jadi yang ada kita harus setiap bulan menyisihkan dana untuk diinvestasi. Dan sesuai dengan seperti yang saya pelajari, kalau bisa dana yang disisihkan itu 10% dari pendapatan. Jadi kita harus komit. Jangan tunggu sisaan. Kalau kan menunggu sisaan nggak akan ada habisnya ya, namanya kebutuhan, keinginan, belum lagi keinginan ya. Terus belum lagi acara ngopi-ngopi segala macam, yang ada tidak ada yang tersisa dan akhirnya tidak bisa berinvestasi. Jadi yang ada harus adalah investasi di depan disisihkan dari pendapatan yang ada. Oke, karena belum tentu juga ada sisa-sisa, benar nggak sih Bu? Betul. Susah banget Mbak Ola untuk menyisihkan kebutuhan, belum keinginan ya. Keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan. Pak Eko, mohon dibantu. Ini pembagiannya. Ini inflasi itu jadi alasan banget loh di mana-mana kan, harga juga meningkat gitu ya. Mohon saran dari Pak Eko. Ya betul Mbak Ola. Kita terus terang prihatin lah ya, dan kita juga bisa merasakan nggak usah jauh-jauh Mbak Ola. Satu item saja ya, bensin naik itu sudah hit alokasi yang tadinya sudah kita rencanakan. Ya. Tapi dampaknya kalau menurut saya positifnya adalah yuk kita mulai membuat perencanaan budget rumah tangga. Ya, jadi toh kalau kita hanya mengeluh mungkin kita tidak menghasilkan apa-apa gitu Mbak Ola ya. Tapi kalau kita menyadari dan sesuatu terjadi di luar kontrol kita, maka yang harus kita lakukan adalah yang dalam kontrol kita. Ya, yang kontrol kita itu apa? Nomor satu ya, coba kita bikin budget rumah tangga Mbak Ola. Ya, jadi mungkin kalau Mbak Olive bilang tadi kalau di sepak bola itu Mbak Ola ada istilahnya 2-4-4 gitu ya, 2 penyerang, 4 pemain tengah, 4 pemain belakang gitu. Nah, bisa aja 2 itu 20 itu untuk investasi masa depan. Ya. Yang 40 itu untuk kebutuhan-kebutuhan
yang sifatnya sekunder lah ya. Iya. Dan yang 40 itu yang betul-betul kebutuhan yang hajat hidup orang banyak, Iya. ya, Iya. hajat hidup keluarga gitu. Iya. Nah, jadi kalau mau 20, 40, 40 ya. Tapi kalau misalnya ada cicilan ya agak beda ya Mbak Ola ya, karena cicilan itu bisa maksimum bisa 30% sendiri. Iya. Nah, tapi yang penting itu adalah kita tahu uang kita itu kemana. Biasanya orang tidak bisa menyisihkan itu karena tidak Karena nggak tahu. dialokasikan dan Iya. tidak dipotong di depan. Ya, tapi kalau kita dipotong di depan, misalnya 20, maka seolah-olah gaji kita itu cuma 80%, Mbak Ola. Jadi Iya. hidup Iya. dengan 80%. Itu yang 80%. pertama. Iya. Jadi bikin perencanaan. Yang kedua, kalau kita dengan inflasi seperti ini, kemudian kita berharap gaji juga tidak bisa langsung naik ya Mbak Ola ya, maka harus juga mencari alternatif income tambahan apa nih ya. Kalau di rumah ada istri atau suami istri, yang satu bekerja, yang satu tidak bekerja di luar ya, mungkin bisa memanfaatkan aset di rumah nih Mbak Ola. Iya. Ya, bisa jualan pulsa, mulai dagang online, apapun lah. Iya. Ya. Jadi Iya. ikhtiar itu menurut saya menjadi bagian dari keprihatinan karena inflasi naik gitu. Iya. Ya, jangan Iya. cuma mengeluh, tapi cari cara untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lain selain tadi mengurangi kebutuhan-kebutuhan ikat pinggang lah ya, Iya. mengetatkan ikat pinggang gitu Mbak Ola. Iya. Oke, inflasi naik ya, harga-harga naik, tapi yang namanya kita ketakutan kehilangan momen begitu ya Bu Olivia, ini terjadi. Nah, karena perempuan sebenarnya yang memutuskan ya, jadi beli apa enggak, jadi berangkat healing apa enggak, jalan-jalan itu adalah perempuan. Nah, saran dari Bu Olivia gimana nih ya kepada para menteri keuangan di keluarga gitu kan ya, untuk supaya bisa mengantisipasi keluarga ini jangan terjebak kepada FOMO begitu Bu Olivia. Kalau FOMO itu ikut-ikutan ya, ikut-ikut tren gitu ya Mbak Ola ya. Jadi intinya investasi itu balik lagi seperti yang tadi di awal disampaikan, disesuaikan dengan kebutuhannya, tujuan keuangannya, bukan sekedar ikut-ikutan. Justru kalau investasi yang FOMO atau ikut-ikut tren itu justru itu yang gampang terjebak sama investasi bodong Mbak Ola. Jadi dengan iming-iming atau mungkin teman, gue ada nih investasi yang tanpa resiko dengan return tinggi loh, justru itu yang mudah terjebak. Jadi balik lagi kita harus pastikan dulu kita kebutuhannya apa sih, tujuan investasinya apa sih, tujuan keuangannya apa sih, biar kita tuh nggak gampang ikut-ikutan dengan tren FOMO atau tren investasi gitu. Oke. Nah, menutup perbincangan kita ya, Bu Olivia atau juga Pak Teguh begitu. Apa sarannya supaya masyarakat ini percaya diri ya? Karena gini, pernah trauma dibohongin, pernah trauma uangnya dibawa lari, habis itu udahlah nggak percaya lagi lah mau investasi, udah lihat nanti aja begitu. Nah, mungkin boleh saran dari Bu Olivia, bisa kemudian apakah bisa disarankan dengan berbagai produk atau instrumen di BNI Asset Management begitu ya, dan kemudian dari Pak Teguh sendiri juga seperti apa sarannya? Silahkan. Sarannya sih mungkin sering-sering baca, sering-sering mendengar, seperti salah satunya literasi investasi seperti yang diajarkan Smart FM ini, sering-sering dengar, sering juga baca. Banyak juga kan sekarang webinar itu yang memberikan literasi tentang investasi. Jadi sering-seringlah melakukan pembelajaran dalam investasi biar tidak kena dengan investasi bodong. Gitu. Oke. Saran dari Pak Teguh silakan supaya lebih percaya diri dalam berinvestasi. Jangan kapok. Karena ini mengasihkan sepanjang kita tahu tempat menanam yang benar. Kalau di aspal terus ya pasti ngapoi, gitu kalau orang Jawa bilang, pasti bikin kapok. Jadi kita harus kenali dengan baik instrumen apa yang akan kita tempatkan, bahwa ada potensial risiko, iya. Jangan mau dibohongin kalau memang dibilang nggak ada risiko ya malah tertarik, enggak, itu malah kebalikan. Itu orang yang menawarkan dengan menjelaskan ada risikonya itu justru yang benar, cek legalitasnya. Dan make sense apa enggak, masuk akal apa enggak tawarannya. Habis itu baru cocokkan dengan kebutuhan kita. Oke, sedikit dari Pak Eko, silakan Pak Eko. Risiko terbesar kalau menurut saya itu adalah tidak mengambil risiko, Mbak Ola. Oke. Jadi investasi itu bukan menghindari risiko, tapi mengelola risiko. Yang kedua, saya tertarik dan dulu termasuk yang pertama
diasosiasi untuk membuat jargon investasi di reksadana, Mbak Ola. Ya, motonya adalah pahami dan nikmati. Ya, jadi pahami itu di depan, ya. Tadi Mbak Olive bilang belajar, ya, jangan cuman mau enaknya tapi kemudian nanti boncos. Ya, jadi pahami semua yang kita mau lakukan, dan ujungnya memang nikmati itu, memang investasi itu untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, bukan untuk menjadi kaya. Ya. Jadi itu yang paling penting, perencanakan, karena tanpa investasi kita itu tuh tidak punya masa depan. Oke, ini wisdom yang sangat dalam sekali ya Bu Olivia dan juga Pak Teguh ya. Ini saya yakin karena makan asam garam yang luar biasa ini di dunia keuangan nih Pak Eko. Terima kasih ya. Sudah banyak banget kita dapat pembelajaran pagi hari ini ya, Bu Olivia, Pak Teguh, dan juga Pak Eko. Kita harus pamit, dan smart listener yang nggak sempat tadi mengikuti perbincangan ini, siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 11 siang. Ya, minggu depan kita akan jumpa kembali dengan topik yang tidak kalah seru. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Lan Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Zen Olivia Tanta. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert, Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Terima kasih dan sampai jumpa.